Sebagian besar penggunaan bahan baku bambu itu dipergunakan untuk di bagian atas atap buat rumah adat Tongkonan. Jadi kalau kita misalnya ngelihat yang udah jadi itu, bentuk atapnya Tongkonan itu seperti perahu atau tanduk kerbau yang kayak di belakang saya itu. Seperti itu. Nah, tapi yang kita mau bikin ini salah satu lumbungnya. Lumbung atau alang sura tidak dapat dipisahkan dari bagian rumah Tongkonan. Posisi lumbung selalu berhadapan dengan rumah Tongkonan. Jika rumah Tongkonan dipresentasikan sebagai ibu bagi kepercayaan masyarakat Toraja, maka lumbung mewakili posisi ayah. Tinggi dari lumbung ini kira-kira 15 meter. Tapi kalau Tongkonannya sendiri tuh bisa tingginya mencapai 30 meter. Nah, bahan baku bambunya ini biasanya digunakan hanya untuk di pinggir-pinggir bagian luar dari atap. Nah, seperti ini. Kalau dulu ini banyak sekali penggunaannya karena caranya tuh ditumpuk-tumpuk sampai atas dicampur sama ijuk. Nah, itu semuanya bahan bakunya dari bambu. Konstruksi asli bagian atap lumbung dan Tongkonan terbuat dari tumpukan bambu yang saling tumpang tindih. Fungsi dari susunan ini adalah untuk mencegah masuknya air hujan melalui celah-celah sekaligus sebagai lubang ventilasi. Komposisi ini dilakukan berulang-ulang hingga bagian atap berbentuk tanduk. Sebenarnya bentuk runcing pada bagian atap rumah Tongkonan dan lumbung tak hanya mewakili keberadaan tedong atau kerbau, namun erat kaitannya juga dengan bentuk perahu dari dataran Cina. Berdasarkan sejarah, asal-usul masyarakat Toraja merupakan hasil akulturasi ras Melayu Sulawesi dengan imigran Cina yang datang dari Teluk Tongkin yang akhirnya pindah ke dataran tinggi. Pada bangunan Tongkonan, bilah bambu yang sudah dibelah dua disusun selang-seling. Salah satu bagian bilah bambu ini harus bertumpu pada kayu sebagai sandaran agar dapat menahan beban susunan bambu berselang-seling ini. Jika dilakukan dengan benar, teknik atap seperti ini tidak membutuhkan pasak atau paku sama sekali. Antara susunan bambu yang satu dengan yang lain bisa saling mengunci. Sistem penguncian ini bisa bekerja dengan sempurna bila diameter bambu yang dipakai dan belahan bambu yang dipotong sama persis. Jadi perhitungannya harus benar-benar akurat. Aduh Bapak. Ini benar-benar ngeri. Benar. Kalau menurut saya, teknik pembuatan rumah adat yang sangat unik, bentuk-bentuk atapnya seperti ini nih, memang spektakuler sekali cara pembuatannya. Apalagi ketika kita harus bikin yang paling ujung-ujung, ini harus menggunakan pondasi-pondasi yang terbuat dari bambu yang harus kokoh. Dan pekerja-pekerjanya semua tidak menggunakan alat pengaman sama sekali. Ini baru lumbung Tongkonannya aja loh. Apalagi kalau udah bener-bener Tongkonannya tuh yang lebih tinggi lagi. Ini saya udah paling ujung dan aduh rasanya deg-degan sekali. Udah turun. Ngeri. Kalau kita mau lihat atau mau membaca bagaimana usia bambu itu tidak bisa dilihat dari diameternya. Berbeda seperti pohon. Kalau bambu itu kita lihat dari panjang-panjang ruasnya. Semakin panjang, usianya semakin tua. Di tengah perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim dan perlindungan hutan, bambu menjadi alternatif pohon penghasil kayu yang dapat tumbuh dengan cepat. Bambu juga merupakan pengganti pohon kayu sebagai paru-paru dunia dari hutan tropis yang jumlahnya semakin menipis akibat penebangan liar.
Menambah pengalaman mengikuti keseharian yang unik selalu menarik. Tanpa membedakan lokasi, selalu ada yang baru yang saya dapatkan seperti di Kolaka saat ini. Pancing memang memiliki mata, tapi hanya untuk mengait saja, tidak untuk melihat, apalagi memilih target. Ini dapat. Yeay. Loh, ini ikan apa nih? Bawal ini. Oh, bawal. Wah, padahal yang dicari gabus. Yang didapat bawal. Berat, Pak. Pegangin, Pak. Ini bawal air tawar. Warnanya lucu ya. Orange. Dibuka ya. Dengan kesabaran dan mencoba dari lokasi dan cara yang bermacam-macam, akhirnya yang dicari muncul juga. Dapat lagi. Ini. Yeay. Nah, ini gabus, Bapak. Ini gabus kah? Gabus. Oh. Tapi ini sepertinya masih kecil ya. Iya, masih kecil. Akhirnya yang kita cari-cari dapat juga. Walaupun memang dapatnya kecil, nggak apa-apa. Belum wujud. Tapi ternyata hasil yang saya dapatkan tetap bisa digunakan sebagai bahan baku. Di depan rumah, ibu-ibu sudah menunggu saya dengan kuliner khas yang lumayan lengkap. Hiu. Ini ikan gabus yang saya pancing tadi. Sudah terbakar. Selain kita ngolah ikan gabus, ada juga ini, dibilangnya apa nih, Bu? Kinowu. Salah satu makanan khas juga. Jadi sayur singkong ya, Ibu? Iya. Sayur singkong dimasak dengan jeroan sapi. Dikasih masuk dalam bambu, kemudian kita bakar. Lapar setelah memancing tidak begitu saya rasakan. Tapi begitu melihat makanan yang menggiurkan, perut langsung terasa keroncongan. Sudah ini, Ibu? Iya. Oh. Ini dia. Sepertinya enak sekali, baunya seger, Ibu. Ini memang campurannya harus pakai jeroan sapi. Iya, jeroan sapi atau kerbau. Kalau misalnya tidak suka jeroan, ada yang tidak suka bagaimana? Oh iya kan, nanti bisa juga bikin umpama dari daging ayam, boleh. Oh, terserah ya Ibu ya, campur-campur. Tapi memang khasnya untuk masakan apa tadi? Kinowu. Kinowu. Iya. Memang pakai jeroan sapi atau jeroan kerbau. Campur dengan Daun singkong ya Ibu ya? singkong atau daun ubi. Nas. Mantap rasanya. Sedikit pedas ya? Iya. Tapi harus sabar, agar makanan lengkap ada satu lagi yang perlu dituntaskan. Ini kalau udah jadi dibilangnya sinonggi ya, Ibu. Oh. Sebenarnya sama seperti papeda, Sama. seperti di Papua, di Ambon. Jadi sagu dicampur sama air panas. Pas. Oh. Aduknya harus cepat Ibu ya. Sagu merupakan makanan utama masyarakat Indonesia bagian timur sejak dulu kala. Namun belakangan, keberadaannya mulai tergeser beras yang sudah ditanam di semua daerah. Sudah rata semua. Sudah siap untuk dimakan. Kayak lem ya. Tadi ada campurannya ini ya, Bu, sebelum dimasukin air panas. Tadi dicampur garam, jeruk nipis sama minyak sayur. Agar si nungginya bisa lebih gurih. Pakai ini. Kinowu. Pakai jeruk ya. Udah agak asam-asam. Oh, mana? Ini kinowunya Kinowu, ya. yang tadi kita bakar. Ya. Terus selain ini ada kuliner yang lainnya. Yang paling khas apa ini, Bu ya? Ya. Lawak. Ini bilangnya apa?
dari daun pakis tuh. Oh. Dengan kelapanya digonseng. Jadi- Namanya lawak pakis. Ini kayak- ini olode bilang. Kayak kalau di Jawa dibilangnya urap. Urap ya. Tapi ini urapnya pakai sayur pakis. Ya.